Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke Masjid Hagia Sophia dan insya Allah ini adalah waktunya masuk di sholat zuhur dan insya Allah kita akan masuk ke Hagia Sophia dan ini Masya Allah biasanya kita antri selama 3 jam 2 jam dan biasanya juga ditutup. Alhamdulillah hari ini bisa dibuka dan kita insya Allah akan masuk dulu. Kita akan wudhu dulu, kemudian nanti akan melangsungkan sholat. Masuk semua tempat sih. Mana pada waktu ke Hagia Sophia? Kita akan wudhu dulu dan jalannya tadi masuk ya. Jadi kita masuk lurus, lalu kemudian kita melewati ruangan. Nah, bisa dilihat ini ciri khas benteng ya. Jadi ciri khas tempat ibadah dulu ada kolam-kolam besar di depan untuk tempat air biasanya. Dan ini sisa reruntuhan yang ada di bagian sisi timur ya, sisi timur dari Hagia Sophia. Kita akan wudhu dulu, teman-teman, Bapak Ibu, dan terus ikuti liputan-liputan ini ya, Insya Allah. Kita masuk ke Hagia Sophia, Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah, ini pertama kalinya ya teman-teman dari pas umroh masuk ke dalam Hagia Sophia. Dan Insya Allah kita bisa lihat bagaimana kondisi bangunan yang khas yang ada di Turki ya. Dan ini adalah pintu masuknya. Yang dulunya ini adalah gereja gitu ya, kemudian menjadi masjid dan Insya Allah setelah jadi museum lalu dikembalikan lagi fungsinya sebagai masjid. Dan kita lihat bagaimana suasana Hagia Sophia yang Masya Allah rame gitu ya. Datang ke Mr. Ahmed, bareng di situ. Mendekat ke Mr. Ahmed. Dan bisa dilihat ada satu gambar itu tepat di pintu masuk masuk ke dalam Masjid Hagia Sophia ya. Jadi ada gambar di situ, ada gambar Nabi Isa alaihissalam dan juga gambarnya Bunda Maria ya atau Maryam. Kemudian digambarkan juga itu seperti gambar malaikat gitu. Nah, ini bukti bahwasanya dulu ini adalah bekas gereja dan itu tidak dihilangkan karena posisinya juga di luar. Dan setelah ini kita akan lanjut masuk ke dalam masjid ya. Kita akan masuk ke dalam masjid untuk melihat bagaimana ornamen dan kemudian bentuk-bentuk arsitektur yang ada di dalam. Alhamdulillah kita ada di dalam Masjid Hagia Sophia dan ini adalah salah satu peninggalan penting gitu ya. Ketika kita melihat sejarah bagaimana Konstantinopel ditaklukkan dan kemudian pertama kali ketika Sultan Mehmed II atau Muhammad Al-Fatih kita kenal menaklukkan kota Konstantin. Dan langkah pertama yang beliau lakukan adalah mengubah seluruh bangunan ini yang semula adalah sebuah gereja lalu dirubah menjadi sebuah masjid. Jadi penaklukan Konstantinopel di tahun 1453 begitu membekas pada diri kaum muslimin dan berikutnya hingga sampai di tahun 1934 kurang lebih ya atau 1935 masjid ini ditutup gitu ya, ditutup lalu kemudian dibuka kembali dan dijadikan sebuah museum hingga Masya Allah sampai beberapa tahun terakhir Masya Allah masjid ini telah berubah museum yang semula museum kemudian dibuka kembali menjadi masjid. Dan Masya Allah Bapak Ibu ini perbedaannya apa? Kalau selama menjadi museum tidak ada karpet, ketika sudah menjadi masjid maka karpet terbentang dari sana ke sini. Alhamdulillah, dan kita Insya Allah akan melanjutkan perjalanan dan Insya Allah nanti kita akan saya tunjukkan ya bagaimana
beberapa arsitek yang ada di dalam sini. Masya Allah. Dan bisa dilihat Bapak Ibu bagaimana dulunya di sekitarnya ini ada beberapa gambar-gambar atau potret-potret dari Bunda Maria, kemudian Yesus gitu ya, beberapa ornamen-ornamen mengenai kekristenan. Dan Masya Allah, kemudian ditutup ya, coba lihat di atas sana, jadi ditutup ya wajahnya. Ini yang kelihatan cuman ini, tapi yang lainnya ditutup wajahnya. Nah, dan kemudian masih menyisa gambar yang ada di pintu masuk sana, yaitu gambar dari Isa alaihissalam, kemudian Maryam, dan kemudian yang juga di sana ada malaikat Mikael gitu. Dan selanjutnya coba kita perhatikan tambahan ada beberapa tambahan di sana, mimbar tambahan, kemudian ada tempat mihrab ya di depan, kemudian juga ada bagian yang itu ditutup begitu ya, ada bagian yang ditutup, nanti fotonya saya akan tunjukkan ya, ada beberapa bagian atau tempat yang ditutup, dan tempat yang ditutup itu adalah dulunya sebagai tempat untuk pembaptisan dan dirjen dari sebelah ujung sebelah kanan. Nah, Masya Allah, bangunannya kita bisa lihat. Dan apabila memasuki tempat ini, karena ini masjid ya, maka harus memakai hijab gitu, dan harus laki-laki juga harus menutup aurat, harus menutup.